Perkenalkan, nama saya Tutut Sulistiani, CGP Angkatan 9 dari UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 1 Pasrepan. Di sini saya akan wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Sebelumnya saya mohon maaf ya Pak telah mengganggu waktu panjenengan begini seperti yang kita janjikan kemarin, bahwasanya hari ini saya mau mewawancarai Bapak mengenai pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Tapi sebelumnya monggo Bapak memperkenalkan diri. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Subagio SPT, Kepala UPT Satuan Pendidikan SMP 1 Pasrepan. Terkait dengan apa yang sudah disampaikan Bu Tutut, maka saya akan memberikan keterangan informasi tentang apa-apa yang diperlukan sebagai salah satu syarat dari calon guru penggerak. Baik, langsung saja ya Pak ya. Yang pertama, selama ini Bapak, bagaimana panjenengan itu mengidentifikasi mengenai kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, begitu Bapak? Terima kasih. Terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh lembaga, kadang-kadang memang kita sebagai manusia itu nggak luput dari adanya subjektivitas ya. Yang di sana tentunya kita harus punya pijakan yang baku bahwa setiap masalah itu pasti punya akar permasalahan. Jadi pendekatan yang paling efektif bagaimana kita mengajak untuk komunikasi antara pemangku kebijakan atau saya sebagai kepala sekolah dengan teman-teman yang kebetulan bermasalah gitu. Jadi intinya di dalam dilema etika harus ada komunikasi untuk menyelesaikan. Selanjutnya, bagaimana selama ini Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Nah, ini terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Bapak yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Kepala sekolah hanya merupakan salah satu dari stakeholder di sekolah. Ada komite atau ada para teman-teman guru yang senior yang mungkin itu perlu diajak komunikasi, berbicara, yang beliau-beliau yang mungkin lebih lama ada di lembaga ini sehingga akan masalah itu akan tersurai dengan menggali info dari teman-teman yang lebih lama di lembaga. Kalau pas sekolah kan tidak mungkin lama, sifatnya sementara, karena kan harus pindah kemana-mana sehingga kami seringkali meminta masukan-masukan dari teman-teman guru yang relatif sudah lebih lama berada di lembaga ini. Dari situ mungkin baru kami mengambil sikap. Nah tentunya dalam pengambilan sikap pun rentan untuk jadi benturan antara kalau kita mengambil satu keputusan dengan melibatkan emosi atau semacam perasaan suka nggak suka, nah itu baru akan muncul semuanya itu akan bisa berjalan dengan normal atau dengan natural padanya kalau kita berbicara pada resolusi atau aturan main yang kita pakai itu sebagai pijakan yang formal dalam mengambil keputusan. Tentunya dengan tidak mengabaikan sisi-sisi negatif positif dari tiap-tiap personal. Gitu. Jadi intinya jika ada suatu masalah di sekolah, Bapak tidak memutuskan sendiri mengatur ya Pak. Jadi harus kita komunikasi yang pertama dengan Bapak Ibu yang senior, kemudian ada komite dan yang ada di lingkungan sekolah untuk memecahkan masalah tersebut.
Ngaten Bapak nggih. Ya. Oke. Gini, selanjutnya langkah-langkah apa Bapak untuk atau prosedur yang seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Oke, terima kasih. Saya tidak a priori tentang permasalahan atau itu hal apapun yang menjadi polemik di sebuah lembaga. Tentunya saya akan mencari informasi, menggali informasi di semua lini yang ada di lembaga ini. Karena ini merupakan keluarga, sehingga siapapun yang bisa memberikan informasi itu akan saya terima. Tentunya kami pun dalam memutuskan nggak sembarangan, nggak gabah ya. Jadi berdasarkan banyak itu masukan, jadi itu yang baru saya pakai untuk kemudian mengambil sebuah kebijakan. Ya, jadi adanya sumber-sumber info dari bawah ataupun dari lingkungan kerja yang mungkin bisa saya pakai untuk dasar dalam menentukan atau menyelesaikan masalah itu. Jadi langkah-langkah Bapak untuk mengatasi suatu permasalahan itu ada tahapan-tahapan tertentu ya Pak ya. Kemudian hal-hal apa saja Bapak yang selama ini panjenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan, utamanya pada kasus-kasus dilema etika tersebut Bapak? Tentunya memang dalam memutuskan atau mengambil sebuah keputusan itu seorang pemimpin seorang pimpinan ya, satu lembaga itu harus mengesampingkan keterlibatan emosi atau perasaan. Kalau kita sudah terjebak dalam satu perasaan, maka ada perasaan suka, nggak suka. Tapi kita harus jujur bahwa yang pertama dari regulasi, kemudian yang berikut adalah kita harus mengedepankan efeknya nanti ke depan kayak apa. Misalkan kalau saya menjustifikasi, memutuskan membuat satu keputusan tentang si A seperti ini, nanti efek ke depan ke lembaga itu mungkin jadi pertimbangan dalam saya mencoba untuk menggali masalah gitu. Jadi intinya Bapak tidak subjektif ya Pak Yeah, ya. yeah. Kita harus panjenengan secara objektif. Ya maksudnya apa ya? Saya nggak bisa mengkiri bahwa perasaan itu ya, apalagi sebelum seorang pemimpin itu masuk, sebenarnya informasi tentang lembaga kerja. Cuman itu baru bisa terbukti saat seorang itu sudah betul-betul membaur lembaga itu, baru tahu, oh ini masalahnya, oh ini masalahnya. Barulah kita urai satu persatu, tapi dengan konsekuensi tidak menimbulkan konflik baru, kalau kita mencoba untuk mengurai konflik. Jadi ya namanya putusan itu tidak mungkin bisa memunculkan kata adil. Adil dalam artian kan semua harus bisa dan merasakan hal yang positif. Yang konsekuensinya kalau sudah diputuskan apapun ya harus kita hargai itu. Tapi itu bukan otoritas dari seorang pimpinan, tapi atas dasar data, fakta yang sudah berkembang di lembaga itu. Gitu Bu. Untuk selanjutnya ya Pak ya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal ya Pak ya, jadwal tertentu di mana dalam mengambil sebuah keputusan atau menyelesaikan kasus-kasus dilema tersebut Bapak? Terima kasih. Kalau jadwal saya tidak menjadwalkan, karena namanya masalah atau kasus itu biasanya nggak mungkin kita menjadwalkan sebuah masalah. Jadi kalau memang ada masalah ya kita coba duduk bersama, cari akar permasalahan. Kenapa kok sampai seperti ini? Jadi kita nggak a priori dalam membuat semacam keputusan, maka kita harus menggunakan semuanya. Yang jelas lembaga dan saya sendiri tidak pernah membuat jadwal. Tidak ada jadwal khusus untuk itu, tapi ruangan saya itu terbuka untuk semua warga sekolah untuk mau apapun, mau menyampaikan apapun di tempat itu. Saya terbuka mencoba untuk menerima semua masukan dengan harapan saya nanti dalam membuat semacam regulasi itu nggak akan blunder, nggak akan salah dalam berefek ke
kembali ke pimpinan gitu. Gitu. Jadi intinya masalahnya itu diselesaikan bersama dan Bapak tidak membuat tata ala jadwal, karena masalah itu kan munculnya tiba-tiba ya kadang nggak mungkin kita mendadak iya betul Bapak. Untuk selanjutnya Pak, di mana Bapak itu bentuk prosedur yang seperti apa panjenengan jalankan ketika menghadapi kasus dilema etika tersebut? Ya, saya kembali tadi bahwa dimanapun sebetulnya masalah itu saya nggak pernah kaku dengan prosedur etika semacam saya dari pimpinan harus diletakkan pada struktur yang paling atas enggak. Suatu saat saya bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu, hanya hal tertentu mungkin saya tetap menjalankan kewenangan sebagai pimpinan. Tapi hal-hal tertentu saya boleh diperankan sebagai teman atau sahabat, dipakai untuk hal apapun. Nah nanti kan itu saya bisa milih di mana ini kadernya etika yang di mana, terus kemudian etika moralnya di mana, kan bisa kami pilih. Dan penyelesaian seperti itu saya terbuka sebetulnya, nggak harus cakep, harus saya panggil temuan saya kemudian sajak ngomong, enggak. Dimanapun mungkin saya seringkali ngajak dengan teman-teman, apalagi teman-teman yang di level carakan, saya tidak pernah resmi harus mengambil itu. Barangkali teman-teman bisa diajak membuat kebijakan, tapi dengan model diajak guyon. Jadi guyonan tapi mengenang. Itu kadang-kadang orang Jawa itu menggunakan pasemon. Tapi pimpinan tetap harus memberikan contoh. Kan kalau saya sudah turun ke lapangan dulu, harusnya teman-teman di cara itu paham, oh harusnya saya itu begini. Kalau sampai pimpinan turun, berarti itu ada hal yang miskomunikasi. Mungkin mereka nggak tanggap atau memang sengaja membiarkan. Jarno pencitraan bukan itu. Yang jelas saya seperti itu dimanapun tempat itu nggak jadi masalah, bukan menghalang, asalkan bisa ada komunikasi. Dan saya nggak membatasi diri harus saklek di ruang saya, enggak. Dimanapun tempatnya, kalau mau butuh ngomong dengan saya monggo, saya terbuka. Jadi keterbukaan itu lebih enak ya Pak. Mencair aja. Iya, intinya Bapak juga tadi mengayomi dari Bapak Ibu, guru carakan dan lain-lain yang ada di SMP sama teman Baik, untuk selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan, utamanya dalam kasus-kasus dilema etika tersebut? Iya. Kadang-kadang kita nggak bisa melepaskan diri dari jeratan model-model, kalau bahasa kerennya nepotisme ya. Kalau kita sudah diharapkan dengan hubungan keluarga, famili, itu kadang-kadang kita susah untuk bicara regulasi. Kadang-kadang di nomor belakang kan, yang mengutamakan kan ya bersyukur karena kebetulan saya sama sekali tidak punya teman guru di sini yang terkait dengan hubungan keluarga saya, sehingga berusaha untuk mengambil keputusan dengan cara yang saya sering memang minta informasi ya, terus terang beberapa teman yang senior, kembali ke awal tadi bahwa saya tidak pernah mengabaikan ucapan suara teman-teman di lembaga ini yang notabene lebih lama di lembaga ini dan lebih senior secara angkatan saya menghargai itu. Tapi saya nggak merasa terdikte atau merasa dipaksa untuk mengikuti kehendak mereka, enggak. Tapi ini hanya sebagai pertimbangan, sebagai wacana aja. Ya saya menghargai karena orang tua memberi saran, saya hargai. Tapi tetap keputusan nanti ada pada saya dengan berbagai macam pertimbangan etik tadi. Gitu. Ya Pak. Selanjutnya Pak, ini yang terakhir Pak ya. Dari semua hal yang telah panjenengan sampaikan itu Bapak, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika ini? Terima kasih. Seorang kepala sekolah harus mampu meletakkan diri pada posisi yang betul-betul netral.
Ini memang berat kadang-kadang, berat. Kita berteman aja kadang-kadang kalau sudah merasa dekat dengan orang itu, maka kita mau tidak mau harus bela ke orang itu. Nah, ini yang harus dihindari oleh pimpinan, agar tidak ke depan setelah ditinggal itu kemudian ada booming masalah atau ada bom waktu. Maka seminimal mungkin untuk menghindari model-model hubungan yang berbau nepotisme itu. Sehingga ini mungkin yang agak meringankan dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang lain kita mencoba untuk tetap komit dengan aturan, tetap aturan walaupun ada etika, moral dan sebagainya, tapi aturan dikedepankan dengan tidak membuang etika. Jadi kita main aturan tapi tidak mengesampingkan adanya etika yang harus dipahami, dipedomani oleh sebuah lembaga. Tentunya hanya itu. Kemudian yang paling penting lagi adalah apa yang kita bisa ambil dari kehidupan hari masyarakat itu adalah kita komunikasi. Selama komunikasi antar guru kepala sekolah, guru dengan guru secara kata dengan kepala sekolah itu tidak terlambat, insya Allah semuanya akan berjalan baik. Oke, jangan jaga jarak. Kita hanya dibatasi oleh selembar SK dan kembali ke batin kita bahwa kita balik bagaimana andikan saya sebagai pimpinan itu punya masalahnya begitu mungkin. Terima kasih. Jadi Bapak dalam pengambilan keputusan ini bisa menggunakan yang berbasis aturan, juga rasa peduli Bapak ya, Bapak mengayomi anak buah, kemudian Bapak sebagai pimpinan harus bersikap netral. Jika ada masalah dibicarakan dalam warga sekolah yang ada, ya Pak ya. Terima kasih Bapak. Saya semoga penjelasan saya mampu apa yang diinginkan. ya, dalam pengambilan keputusan ini bahwa Bapak sebagai pimpinan sudah bagus, dan wawancara hari ini semoga bermanfaat utamanya bagi saya Bapak untuk mengambil ilmu panjenengan gitu. Jadi bagaimana menyelesaikan masalah, jadi saya belajar ke Bapak. Terima kasih. Saling belajar, jangan belajar ke saya, saling belajar. Nggak ada yang punya ilmu lebih, hanya saling menimba. Oke. Terima kasih Bapak atas waktunya. Semoga kita tetap diberi kesehatan untuk kemudian Bapak selaku pimpinan di SMP 1 Pasuruan tetap bisa mengayomi anak buahnya dalam menyelesaikan suatu keputusan dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Bapak atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tutut Sulistiani, CGP Angkatan 9 UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 1 Pasrepan. Di sini saya akan wawancara dengan Ibu Kepala Sekolah SMPN 1 Pojentrek terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik dan sehat. Iya. Ibu, sebelumnya saya mohon maaf karena sudah mengganggu waktu panjenengan ya Bu ya. Di sini saya akan mewawancarai Ibu seperti kesepakatan kita kemarin. Ya, tentu sebelumnya monggo Ibu memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Umi Husniah MBD. Saya Kepala Sekolah SMPN 1 Pojentrek. Dan Bu Tutut ini adalah salah satu guru yang bertugas di SMPN 1 Pojentrek juga untuk menampung mata pelajaran bahasa daerah. Dan insya Allah sesuai dengan tugas yang akan diselesaikan oleh Bu Tutut, nanti saya bisa membantu Bu Tutut dalam
wawancara mengenai bagaimana berbagai praktek baik untuk pengambilan keputusan yang mengandung makna kebajikan. Monggo betul-betul dilanjutkan. Baik, terima kasih Bu. Langsung saja ya Bu ya. Monggo. Untuk pertanyaan pertama Ibu, selama ini bagaimana Ibu itu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu? Jadi begini Bu, itu kalau dianggap kasus sepertinya ini kan masalah besar gitu sebenarnya ya. Jadi di sekolah kami itu sebenarnya tidak ada masalah besar. Ya memang masalah-masalah kecil yang berkaitan dengan biasanya itu kedisiplinan pegawai, kemudian bagaimana kita membijaki suatu kebijakan dari dinas, dari kementerian itu karena ada beberapa regulasi, ada perubahan yang memang harus segera disampaikan kepada Bapak Ibu guru dan seluruh PTK, sehingga mungkin sedikit ada masalah, bukan masalah berat sih, hanya itu karena ada perubahan kebijakan, sehingga bagaimana cara mengidentifikasi masalah-masalah itu, maka sebenarnya saya cari dulu akar permasalahannya. Jadi kalau misalkan itu berkaitan dengan kebijakan, nanti ini kan ada beberapa GTK yang mungkin tidak bisa segera menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan kebijakan itu, nanti akan mengarah ke bujukan moral gitu nih. Kalau masalah-masalah yang berkaitan dengan dilema etika, ini biasanya yang berkaitan dengan masalah kedisiplinan pegawai dalam menuntaskan seluruh kewajiban yang harus diselesaikan sesuai dengan tupoksinya. Dan untuk mengidentifikasi masalah itu memang kita harus benar-benar hati-hati. Jadi kita pilah-pilah dulu, kemudian diidentifikasi satu persatu itu permasalahannya dari mana, kemudian yang menimpa personil ini dianggap sebagai satu masalah itu kenapa. Jadi masalahnya kita telusuri dulu bagaimana seorang GTK itu sampai dikatakan punya masalah itu. Jadi kenapa kebijakan atau tupoksi yang harus dijalankan mereka tidak mampu menyelesaikan. Biasanya berkaitan dengan mungkin masalah face print gitu kan, kebijakan baru kemarin harus tepat waktu gitu. Nah karena tidak bisa memenuhi itu, maka kita lihat dulu identifikasi kenapa sih nggak bisa datang tepat waktu. Ternyata kemarin alasannya itu karena ada keluarganya yang sakit, atau memang masih ada peralihan karena mengantar anak sekolah baru masuk TK. Itu kan memang harus benar-benar kita membijaki, tidak bisa kita harus datang jam 7, kalau telat sedikit ya pulangnya nanti saya suruh nambahi gitu. Seperti itu gitu. Iya, intinya itu Ibu mencari akar masalahnya dulu, baru bagaimana untuk mengatasi masalah tersebut. Ya, kalau untuk solusinya memang kita nanti memanggil personalnya itu, kita tanya sebenarnya mengapa sampai terjadi permasalahan ini, sampai tidak menyelesaikan tugas-tugas sesuai tupoksinya itu. Kemudian mereka akan memberi alasan-alasan. Nah, ketika alasan itu memang benar-benar dalam waktu dekat itu mereka tidak bisa memenuhi, maka nanti akan ada solusi, mungkin dibantu temannya, mungkin ada tenggang waktu dia menyelesaikan semua tugas-tugas itu gitu. Jadi tetap harus kita diskusikan dengan tim manajemen sebenarnya. Intinya komunikasi. Komunikasi yang baik. Iya. Untuk selanjutnya ya Bu ya, pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Ibu itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama ini untuk kasus-kasus di mana kan ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan, begitu Bu? Bagaimana Bu? Jadi ini sebenarnya memang agak dikatakan rumit, bukan rumit, tetapi memang harus hati-hati karena itu menyangkut nilai
nilai manusia ya, nilai emosional, Emosional, nilai apa kebajikan, tapi ada istilahnya apa, sungkan gitu atau gak mentolo gitu ya. Jadi Ewo pakai nah ewo pakewo itu kalau ada kasus-kasus dilema etika ini memang kita benar-benar harus mengidentifikasi dulu ya. Jadi kita catat sebenarnya mereka melakukan istilahnya pelanggaran sedikit gitu ya, karena tidak sesuai dengan tupoksinya gitu, mungkin tidak sesuai dengan target yang diinginkan, dia tidak bisa menyelesaikan. Itu kita identifikasi, dicatat apa saja sih sebenarnya masalah yang sudah dilakukan oleh seseorang ini. Kemudian setelah itu kita panggil, karena sudah dari kriteria itu sudah lebih dari 3 poin atau 5 poin, jadi kita panggil, kita tanyakan mengapa terjadi seperti ini. Pasti mereka mengungkapkan semua latar belakangnya dan mereka pasti berjanji gitu. Berjanji tidak akan mengulangi, berjanji akan menyelesaikan tugasnya dengan tepat waktu. Nah kalau memang janji-janji mereka ini sudah ditaati, maka itu sudah tidak ada masalah lagi. Tetapi biasanya kan tetap saja misalkan orang B ini agak memang terlambat, selalu terlambat dalam menyelesaikan masalah. Sudah janji ya Bu ini, dan tidak bisa sesuai target waktu yang dijadwalkan, tetap saja tidak bisa sempurna menyelesaikan tugas-tugasnya. Maka nanti ini kita konsultasikan dengan tim manajemen. Saya biasanya bekerja sama dengan wakil saya. Bu ini Pak AB ini kok tugasnya belum selesai itu. Nah ternyata karena memang ada keluarganya yang sakit, akhirnya Ibu Waka ini mengambil keputusan nanti saya bantu Bu, yang bisa saya bantu gitu. Terutama kemarin yang berhubungan dengan target kinerja itu ya. Jadi sebenarnya ini kewajiban guru, kalau dilakukan di awal itu tidak akan sulit. Memang antara administrasi dan tugas-tugas keseharian yang banyak, dan kita biasanya ada beberapa kegiatan yang harus dilalui. Memang kalau di rumah itu memang harus ada yang di rumah dirawat, kalau yang sakit itu memang benar-benar nggak bisa. Sehingga memang kekuatan tim manajemen, kekuatan teman-teman yang mampu untuk membantu antara teman-teman yang masih punya masalah itu memang harus dilibatkan dengan baik dan tetap kita komunikasikan, tetapi tetap kita sentuh nilai-nilai spiritualnya, bagaimana bahwa itu adalah tugas dan kewajiban yang harus dituntaskan, tidak boleh tidak mengerjakan. Ya. Jadi Ibu tidak menyelesaikannya sendiri, nanti Ya. ada wakil tim sendiri untuk dibicarakan. Ada koordinator di kesiswaan di Humas gitu, supaya mencari kebenaran dari permasalahan Bapak Ibu itu. Benar nggak memang di rumahnya seperti itu, benar nggak di lingkungannya seperti itu. Gitu. Untuk selanjutnya ya Bu ya, pertanyaan yang ketiga itu langkah-langkah atau prosedur apa yang panjenengan biasa lakukan ini dalam selama ada dilema etika atau permasalahan tersebut? Ya, jadi langkah-langkah yang pertama adalah kita mengidentifikasi dengan cara mencari sumber kebenaran dari permasalahan itu, mencari informasi. Karena kita punya humas, punya kesiswaan, ini yang berhubungan dengan masyarakat, berhubungan dengan siswa itu. Misalkan ada masalah Bapak Guru A ini pernah meninggalkan kelas tidak izin, atau ada di kelas tapi di ruang yang beda. Nah itu kan ada informasi dari siswa. Kita mencari informasi kebenaran dari permasalahan itu. Kemudian yang kedua, meng-cross check-nya dengan teman-teman guru atau GPK yang lain, itu benar nggak seperti ini khususnya. Terus yang ketiga, nanti setelah memang itu benar adanya ya kita panggil. Tapi yang paling utama di sini saya menerapkan manajemen silaturahmi gitu ya. Jadi memanggil ini tidak harus siapapun yang saya panggil untuk masuk ke ruangan saya itu tidak takut akan diadili gitu ya, tapi kita diskusikan kalau memang ada masalah keluarga, kalau memang ada masalah-masalah yang pelik yang tidak bisa diselesaikan tapi disembunyikan. Nah itu
perlu paling tidak saya sebagai ibu itu mau mendengarkan dulu, nanti akan kita beri solusi yang terbaik. Itu kalau memang ini masalahnya agak berat ya kita diskusikan dengan tim manajemen tadi itu bagaimana menyelesaikan masalah ini sebaik-baiknya. Jadi intinya itu di sini mengayomi anak buah. Yang paling utama itu. Masalah apapun kan pasti akan selesai, hanya memang butuh waktu, butuh kesabaran, keikhlasan, karena setiap orang tidak akan mau punya masalah yang berat, tetapi ya kalau itu terjadi maka tadi harus ada teman, harus ada seorang ibu seperti saya ini yang mengayomi. Ayolah kita motivasi terus bahwa itu akan berlalu gitu kan, akan bisa selesai gitu. Ibu, kemudian Bu ya, hal-hal apa saja yang selama ini panjenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan, utamanya ini kasus-kasus dilema etika itu? Ya, jadi yang menurut saya paling efektif itu memang itu tadi ya, menyelidiki kebenaran dari kasus itu, mencari informasi sebanyak-banyaknya. Kemudian ya kita selesaikan masalah itu dengan memanggil personilnya secara langsung, kita diskusikan tetapi tidak mengancam. Jadi kita diskusikan masalah itu, kita uraikan. Jadi dari pihak yang punya masalah itu saya suruh menuliskan sebenarnya apa saja sih permasalahan yang dihadapi sampai terjadi seperti itu. Nah kalau memang sudah kita ingatkan, sudah kita beri solusinya tetapi masih belum bisa menyelesaikan, ya nanti pasti ada tidak lanjut ya. Kalau saya tidak bisa menyelesaikan, misalkan ini berhubungan dengan kedisiplinan, ya nanti akan kita ikuti prosedur berikutnya. Kalau masalah kehadiran di sekolah yang tidak sesuai seperti itu, Berdasarkan peraturan. berdasarkan peraturan. Untuk selanjutnya ya Bu ya, yang kedua ini hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ini malah tantangan lagi Ibu. Namanya saja dilema dan etika. Etika, apalagi sebenarnya seorang perempuan kan tidak lemah ya, hanya karena nilai-nilai manusianya itu selalu kita sesuaikan dengan misalkan itu menimpa saya gitu ya. Jadi seperti itu dilema etikanya. Nah saya cenderung masih berusaha untuk menyelesaikan masalah-masalah itu di tingkat intern sekolah saja dulu. Jadi tetap kita bicarakan, kita beri sanksi, sedikit kita ancam kalau itu memang sudah berapa kali diingatkan tapi tidak diindahkan. Tetapi kita juga, saya biasanya diskusi dengan, kita punya grup di perkumpulan kepala sekolah itu, saya biasanya diskusi dengan ketua MKS. Pak, bagaimana jika salah seorang dari GPK saya ada kasus seperti ini? Nanti akan ada urun rembuk ya, bagaimana jika seperti itu. Tapi intinya dari semua itu ya kita kembali ke kita sendiri. Kalau di sekolah itu tidak menyebabkan hal-hal yang sangat krusial, maka masalah-masalah itu insya Allah bisa diselesaikan di dalam, walaupun memang waktunya panjang gitu. Dan memang kalau harus mendapatkan sanksi, memang sekali-sekali harus diberi sanksi gitu. Jadi seperti itu. Jadi saya punya catatan-catatan khusus, walaupun itu tantangan karena memang pasti punya latar belakang yang memberatkan mereka untuk tidak menjalankan tugas dengan baik. Pasti ada seperti itu. Ya, memang kita tidak tahu ya Bu yang permasalahannya Ya, orang itu di dalam Di rumah dalam tangganya, rumah. di dalam lingkungan masyarakatnya itu kita tidak tahu. Iya Ibu. Kemudian gini Bu, apakah Ibu itu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu untuk dalam sebuah penyelesaian masalah dilema tersebut ya? Apakah ada jadwalnya? Jadi
begini, masalah itu kan juga nggak bisa dijadwalkan datangnya. Betul. Bisa jadi dalam 1 minggu itu muncul 5 masalah. Nah. Bisa jadi dalam 1 bulan hanya ada 2 masalah gitu nih. Jadi tidak akan ada jadwal khusus atau tata kala gitu nih. Tetapi kalau ada permasalahan kan memang harus segera diselesaikan. Ya. Dan itu tadi memang sesuai dengan langkah-langkah tadi, mencari kebenaran informasi itu, kemudian kita selesaikan. Kalau kita panggil ini ternyata masalahnya berat dan harus didiskusikan dengan tim manajemen itu, tetapi intinya setiap ada masalah harus segera diselesaikan. Jadi jadwal khusus tidak ada. Karena masalah itu kan datangnya tiba-tiba. Iya, iya. Bu. Kemudian gini Bu, ketika dalam menyelesaikan sebuah masalah itu, adakah bentuk atau prosedur apa yang Ibu jalankan? Prosedur atau bentuk? Iya. Jadi untuk pemecahan masalah, menurut saya prosedurnya kan memang kalau langkah-langkah metode ilmiah itu ya yang biasa saya lakukan kan kita mengamati dulu, mengobservasi dulu, mencari informasi. Jadi prosedurnya seperti itu. Kemudian mengumpulkan data-data kebenaran itu. Kemudian ya actionnya menyelesaikan masalah itu, kita berhadapi langsung individu atau permasalahan apa yang muncul di sekolah itu, kita datangi langsung. Kemudian kalau itu sekali lagi kita agak berat untuk menyelesaikannya dalam waktu singkat, maka akan ada tim, akan ada tim yang membantu. Kalau selesai di tingkat waka saja, nanti setelah itu tetap kita informasikan ke manajemen bahwa ada masalah seperti ini, tetapi sudah kita selesaikan. Kalau agak berat ya tim manajemen kita ajak untuk urun rembuk, tetapi nanti juga di rapat dinas kita sampaikan jika itu memang layak untuk disampaikan. Tapi kalau masalah itu cukup intern saja supaya tidak banyak orang tahu gitu. Kemudian Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Ibu atau membantu Ibu dalam pengambilan suatu keputusan kasus-kasus dilema tadi? Alhamdulillah di sekolah kami ini terbentuk sistem yang sudah bagus nih. Jadi ada tim manajemen ini, komposisinya ada guru senior, ada guru junior, ada tim IT yang dari ibu-ibu masih muda ini cepat gitu ya kalau mengakses semua informasi dalam waktu singkat. Kemudian kita juga bisa menunjukkan semua kegiatan yang sudah dilakukan di sekolah, sehingga apa yang bisa membantu saya setiap ada permasalahan ya tim kita itu. Jadi yang mempermudah adalah semua akses dan sarana prasarana yang ada di sekolah itu yang bisa membantu untuk menyelesaikan masalah. Kemudian selain dari tim manajemen, ada guru-guru yang sudah banyak pengalaman yang nanti bisa membantu untuk proses penyelesaian masalah. Dan tim-tim TU ini yang masih muda-muda yang cepat untuk mengakses informasi. Dan ya kalau di sini masalah kadang kan tiba-tiba genteng jatuh, tiba-tiba ada mas-mas yang cepat gerak gitu. Jadi tim yang handal lah ya. GTK yang masih muda-muda, yang senior, insya Allah rukun-rukun di sini kan. Alhamdulillah ya Bu. Yeah. Nah, kemudian ini untuk yang terakhir Ibu, dari semua yang telah panjenengan sampaikan, nah ini pembelajaran apa yang menurut Ibu itu yang dapat dipetik dari pengalaman panjenengan dalam pengambilan keputusan dilema etika itu? Yeah. Jadi menurut saya pelajaran berharga itu memang harus membangun sistem ya, sistem manajemen silaturahmi itu yang paling efektif. Jadi saya menganggap ini adalah anak-anak saya semua, saudara-saudara saya semua, adik-adik saya semua, sehingga tidak akan ada batas. Maksudnya nanti seorang kepala sekolah ini harus menjadi single fighter gitu ya. Jadi harus apa-apa harus
manut gitu nggih. Jadi kalau sudah terbangun manajemen silaturahmi, kita sudah akrab, sudah saling tahu, mereka akan percaya dengan kita, sehingga jika ada masalah-masalah maka kita komunikasikan, itu sudah tidak ada batas lagi. Jadi ini ada masalah seperti ini, bagaimana penyelesaiannya, itu tidak akan malu-malu untuk memberi informasi dan mungkin solusi ya, walaupun mungkin kadang solusi itu datangnya memang dari mereka yang sudah biasa tahu orang yang bermasalah itu gitu. Karena saya sendiri kan kalau sebagai orang baru itu kan harus melihat-lihat dulu, ketika saya masih mengobservasi tetapi masalah itu segera datang kan saya harus tahu bagaimana sebenarnya sebelumnya itu seperti apa dalam hal ini. Dan memang kalau sudah terbangun tim manajemen silaturahminya kuat, dengan Bapak Ibu guru sudah saling percaya seperti itu, rukun, guyup, ada sedikit dimakan sedikit, ada banyak, alhamdulillah, maka ini sudah terbangun satu sistem yang baik. Dan untuk pengambilan keputusan, kalau memang ada masalah berat yang harus diselesaikan dengan tata cara sesuai aturan, kalau yang ringan-ringan pokoknya tupoksinya dijalankan dan kita menuju sekolah yang lebih baik lagi, karena kita ingin sekolah ini kembali berjaya dan bersinar. Insya Allah mereka akan mendukung. Baik Bu, terima kasih bahwasanya Ibu tadi sudah menjelaskan bagaimana pengambilan keputusan di lingkungan sekolah tersebut ya. Bahwasanya Ibu tadi mengambil keputusan itu tidak sendiri, intinya tidak sendiri, ada tim dalam menyelesaikan permasalahan, utamanya ini untuk manajemen silaturahmi itu yang utama. Pintu Ibu terbuka lebar, supaya tahu akar permasalahan, ada masalah itu dari mana datangnya. Ibu, terima kasih banyak atas waktunya dan ilmu panjenengan. Saya ngang suka meroh datang panjenengan Ibu. Jadi nanti bisa buat saya belajar bagaimana untuk mengatasi suatu masalah dalam pengambilan keputusan tersebut. Sekali lagi terima kasih Ibu atas waktunya. Semoga wawancara hari ini bermanfaat khususnya bagi saya Ibu. Amin. Dan Ibu tetap sehat selalu. Amin. Bisa mengayomi anak buahnya. Jaya bersinar SNPN 1 Pojentrek ya Bu ya. Amin, insya Allah. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Alhamdulillah.